Puji dan syukur, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 9 Mei 2022, Bacaan Injil, Yohanes 10, 1 sampai dengan 10. Akulah pintu kepada domba-domba itu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Saudara-saudari terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan tentang gembala dan kawanan domba dengan sasaran orang Farisi dan orang Yahudi lainnya. Sayangnya, mereka tidak mengerti perumpamaan itu tentang seorang gembala dengan pekerjaan sehari-harinya. Perumpamaan itu membandingkan mana yang asli dan mana yang palsu dengan tindakan yang dilakukannya. Gembala yang asli akan masuk melalui pintu, memanggil nama domba-dombanya, serta menuntun dan melindungi kawanan itu dari bahaya. Sedangkan yang palsu hanya mencari keuntungan. Jangankan melindungi domba, ia bahkan akan melarikan diri saat bertemu bahaya yang mengancam. Hal ini jelas berbeda dari gembala asli yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah gembala sejati, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Sementara itu, para pemimpin agama Yahudi cenderung disebut pencuri, sebab mereka hanya ingin menikmati keuntungan dengan jabatan yang disandang. Namun tidak memberi perlindungan, pengajaran, atau teladan yang benar. Kita bersyukur memiliki Gembala Agung, Tuhan Yesus. Dia senantiasa memberi perhatian dan mengenal kita para dombanya. Pengenalan yang dalam ini membuahkan rasa nyaman dan aman. Sebagai domba, kita harus senantiasa mendengarkan suaranya agar kita tidak tersesat. Penyesatan kerap dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Mesias. Mereka hadir dan memberikan berita sukacita, tetapi ujung-ujungnya akan menyembelih demi kepentingan mereka sendiri. Kalau ada yang asli, kenapa harus pilih yang palsu? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin.